makanya akhir itu adalah yang menentukan baik dan buruknya seseorang. Nah, ini bukan berarti kemudian nek kaya kowe berarti sing penting wong urip ke engko akhire. Akhirnya muncul pola-pola hidup muda foya-foya, tua kaya, mati masuk iblis sih. Iki mantap iblis. Nah, karena itu tidak bisa lepas. Karena di dalam hadis, pemahaman itu kan bersumber dari hadis, yang hadis itu diantaranya adalah fawalladzi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum ya la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya gitu. Pemahaman yang berpotensi salah, berpotensi keliru, tapi ini sudah berkembang di tengah-tengah kita. Ini adalah bersumber dari pemahaman hadis, yang hadis itu tidak diselaraskan dengan ayat atau hadis yang lain. Singkan tren ya, sampai ngapalaken hadis 40 blindi. Apa sing nang hadis gue dipahami dewek, disinone dewek, diyakini dewek dan dibenarkan dewek. Lagi berpotensi salahnya itu sangat besar seperti dalam hadis ini. Berarti sehingga ketika bahwa yang menentukan baik dan tidaknya seseorang itu adalah akhir hayat, ya, maka kemudian muncul pemikiran, do nek kaya kuwi santai bae, nikmati jalani saja. Sing penting engkau akhirnya dadi wong sing apik. Nah, kenapa hal itu tidak boleh? Nah, sekarang kita tahu apa enggak? Kita akan mati kapan kita tidak pernah tahu. Lah iya, kok seneng-seneng ekonomis nyantai, engko ngenteni tua tobat, jebule mati nom. Nah, ini kan diantaranya. Nah, itu berawal, itu adalah dari pemahaman hadis tersebut, yaitu bahwa fawalladzi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, bahwa sesungguhnya salah satu di antara kamu melakukan amal-amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai antara orang tersebut, jarak antara orang tersebut dengan surga itu sudah dekat, tinggal berapa dirok. Nah, berarti cara gampangnya gariblung, gari mlebu suarga. Lah, ya, illa dirok. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlinar. Tapi di situ fayasbiqu alaihil kitab, dia sudah dicatat bahwa dia kelak itu akan menjadi ahli neraka. Sehingga apa? Kebaikan itu kemudian hilang seketika, dan kemudian dia malah justru masuk neraka. Lalu sebaliknya ada seseorang yang di situ melakukan ahli maksiat. Apa yang ia lakukan itu adalah selalu perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Nah, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu saking dekatnya, ya gariplung pada baik. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, ya, fayasbiqu alaihil kitab. Nah, ketetapan Allah di situ sudah menyatakan bahwa dia itu adalah menjadi ahli surga. Sehingga akhirnya dia itu menjadi ahli surga, padahal dia ahli maksiat. Hadis ini sahih. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan,
Apakah ketaatan kita, ya, ketaatan kita kepada Allah itu kemudian akan sia-sia? Sampai ngelakoni perintah Gusti Allah, ya, konsolat solat, puasa puasa, zakat zakat, syariat Allah dilakoni kabeh. Tapi dengan hadis ini, apakah kemudian kebaikan-kebaikan Anda itu akan menjadi sia-sia? Ya, nah, demikian juga sing melakukan amal-amal ahli neraka. Nah, sehingga yang terjadi tenang, wong urip ke sapat jere Gusti jongkir walik ngono ngene sujud nganti ora trima ireng, nganti bledos bathuke. Nek Gusti Allah nakdiraken kon neraka tetep neraka, nek surga tetep surga. Nah, sehingga amal-amal yang kita lakukan itu kalau tidak dipahami dengan benar, itu akan menjadi sia-sia orang. Ngaji mikir lagi orang pelangap loh, iki hadis bener. Lagi sering ini dipahami seperti itu, ya. Nah, padahal yang menentukan baik dan tidaknya kita itu adalah di akhir hayat kita. Lagi hadis bener hadis sih, ya. Lah, sehingga kemudian menimbulkan faham, anggapan orang di dalam memahami ini justru kemudian bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Ya, diantaranya innalladzina amanu wa amilus solihati innalanudhi'u ajroman ahsana amala. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, innalanudhi'u ajroman ahsana amala. Saya tidak akan menyia-nyiakan pahala atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, berarti kan kayak bertentangan. Ya, di satu sisi ketika kita melihat hadis itu, maka akan menimbulkan pemahaman bahwa mau amal baik ataupun buruk, tetap kata kuncinya Gusti Allah. Kata kuncinya Gusti, kebaikan kita seolah-olah itu tidak akan ada pengaruhnya, demikian juga keburukan kita tidak akan ada pengaruhnya. Nah, sehingga bertentangan dengan dawai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan amal-amal baik yang dilakukan oleh hambanya. Dalam ayat lain, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kamu sekalian, karena Allah itu adalah Maha Pengasih dan penyayang. Dalam ayat lain, fastajabalakum rabbuhum annila udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'din. Allah pasti akan mengabulkan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal orang yang melakukan kebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, bertentangan, ya bertentangan, ya lagi. Nah, makanya dalam masalah ini, dalam masalah terjadi pertentangan seperti itu harus dicari referensi. Ya, jangan kemudian dipahami, dipetil-petil, dipotong-potong seperti yang sering terjadi. Nah, makanya satu-satunya jalan itu harus dikaji lagi. Nah, sehingga di situ kita harus melihat bahwa ada hadis yang sama, yang di situ itu secara pemahaman itu nyaris hampir sama, yaitu dari riwayat min Sahal ibni Sa'id as-Sa'idi ja'at anna rajul la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu. Bahwa sesungguhnya ada seorang yang melakukan amal-amal ahli surga fima yabdu, ya, fima yabdu linas. Ada seseorang yang melakukan amal-amal
ahli surga, tapi amalnya adalah yang ditambahkan kepada manusia. Cara gampangnya secara dohir, nek dideleng dohire, wong iku nglakoni amal-amal apik. Wa huwa min ahli nar, tapi sesungguhnya dia itu adalah ahli neraka. Nah, sebaliknya bahwa ada seseorang yang secara dohir dia selalu melakukan amal-amal yang di situ amal itu bisa menghantarkan kepada neraka. Cara dohir, wa huwa min ahlil jannah, tapi justru dia itu adalah kategori orang ahli surga. Loh, titik temunya yaitu hadis awal. Itu berarti amal-amal yang menjadikan orang itu seharusnya masuk surga itu ketika dilihat dohir, tapi sesungguhnya bukan. Ya, karena amal yang ia lakukan itu bukan dengan tujuan taqarruban ilallah. Ya, bahkan dianggap kiai, bahkan dianggap wong sing alim untuk mendapatkan kepercayaan orang. Sing pengen jadi lebih supaya dangkat jadi lebih. Ya, sing garap dewan api kenggo nguyak suara. Lho iki berarti amal-amal yang menjadikan dia secara sekilas dia nampak ahli surga, tapi ternyata dia masuk neraka karena kebaikan yang ia tampakkan itu adalah tujuannya kepada selain Allah. Ya, yo pirang-pirang yo sampean wis ora sado-adoh lho. Sampean ora tau ngimami kala-kala ngimami kok digo bismillahirrahmanirrahim wis manggut-manggut. Giliran semboyang dewek kaya barat. Sampean lagi salat ora tau ngimami. Kala-kala terus ana ing klotik kang mburi. Dik Allah wis lo biasane patas langsung dadak rukuk sujude dawabah. Iya ora. Berarti fima ya tuh. Sepertinya yang Anda tampakkan, Anda itu sholatnya khusuk kok. Jebule anu kelingan Gusti Allah be ora pati. Sebab apa? Buri ana makmum. Repot kok yang darani ora khusuk. Ya kan padahal sampeyan donga merem-merem. Digawe kaya khusuk banget. Khusuk pojok kendi. Lah wong artine be ngerti ora? Hah? Iya, mana wong donga kadang molak-malik, angger jaluk tengada, angger balik nolak. Lu wong ngerti artine ora? Jangan-jangan sing jaluk ditolak, sing donge nolak tampani, dongane penak malah kok balik. Ya Allah, mugi-mugi aringaken penak ya Allah, kita nolak. Giliran ya Allah, jauhkanlah kami, malah balik ya Allah. Lagi kan permasalahan. Ya, paham ya? Ini kan sering terjadi. Mana saking angele. Nah, makanya amal-amal sing adalah fima yabdu. Sing dikatokaken. Pirang-pirang wong katone apik asline ala. Ya, katone ala jebule apik. Tapi akeh sing ala-ala temenan. Lah, makanya dalam masalah ini hikmah ini dia min alamatin najhi fi nihayah arrujuk ilallahi fil bidayah. Loh, ala apike wong berarti kan angel ditengeri. Ya, angel. Nah, tapi Allah mesti ndadekaken tenger. Ya, ndadekaken tenger. Apa ben ndadekaken tenger? Duren, angel, mateng apa ora? Angel apa ora? Dideleng kasat mata, angel. Tapi bagi wong sing ngerti mesti ana tengere. Oh iki duren tua. Oh iki duren nom. Lu masjid sing kon ngarah, ya dirompol kabeh. Wong ora ngerti. Oh, iki pelem, is tua burung kena. Demikian juga apik
orangnya wong pada akhirnya itu adalah bisa dilihat dari permulaan ya. Nek dari awale dia bersandar kepada Allah, senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, potensi besar dia maka akan sampai pada hasil yang diharapkan, yaitu nisbat dalam masalah ini berarti husnul khotimah ya. Sampean kok deleng wit contohnya wit ini akan menentukan engkau buai ini kapan dirawat dari awal ya. Wit di rumah, sampean rumah awit cilik ya, ini kemungkinan besar maka buahnya akan bagus. Tapi nek diumbar kemungkinan buah ada tapi kon maksimal mesti tidak ada ya. Sulit ya. Makanya iki ya, makanya tadi alamate wong ke husnul khotimah itu adalah ketika dari awal dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan semua itu disandarkan kepada Allah.